Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pembahasan tentang as-siyam atau puasa, di mana pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan tidak lama lagi kita akan kehadiran tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, karena di bulan tersebut penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Maka alangkah baiknya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah memiliki ilmu tentang puasa, tentang Ramadan, tentang kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang perlu dilaksanakan atau dikerjakan oleh setiap muslim pada bulan tersebut. Pembahasan tentang puasa atau kita sebut dengan fikih siyam, fikih puasa, adalah pembahasan yang sebenarnya tiap tahun kita ulang-ulang. Tetapi setiap tahun pula itulah sepertinya kita memiliki atau mendapatkan ilmu yang baru, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah nanti insya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita dan menyampaikan kita untuk sampai bulan Ramadan itu bisa melaksanakan ibadah dengan kualitas yang baik, tidak dilakukan seperti orang-orang pada umumnya. Mereka hanya melaksanakan puasa, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala yang diraihnya. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebelum kita membahas tentang syarat, tentang rukun, tentang kewajiban dan sunnah-sunnah dalam puasa, maka alangkah baiknya kita bahas tentang definisi puasa itu sendiri. Nah, mungkin pembahasan tentang fikih siyam, fikih puasa ini tidak bisa kita selesaikan pada satu pertemuan. Mungkin harus kita selesaikan dalam 5 atau 6 kali sesi atau pertemuan agar bisa menyelesaikan pembahasan secara lengkap tentang fikih as-siyam. Nah, pertama-tama, apa itu as-siyam? Apa itu puasa? Definisi puasa. As-siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak, kalau kita sering mendengar pada bulan Ramadan, ini sudah waktunya imsak. Walaupun ini sebenarnya masalah yang perlu kita luruskan antara imsak dengan adzan al-fajar. Nah, orang ketika mendengar kata imsak, artinya apa? Dia sudah tidak lagi makan dan minum. Biasanya imsak itu dilakukan 5 menit atau berapa menit sebelum adzan subuh. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang apa itu imsak, dan kita harus luruskan apa yang harus dilakukan oleh kita ketika di bulan Ramadan yang biasanya orang memiliki waktu tertentu, waktu imsak dan waktu fajar. Nah, as-siyam artinya al-imsak. Imsak itu menahan diri, ya. Menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Kata imsak, ya, kata menahan diri itu
digunakan dalam semua hal yang berkaitan dengan untuk menahan sesuatu. Ya. Soma idza sakata. Ya, orang berpuasa apabila dia diam. Puasa berbicara, ya, puasa untuk tidak mengeluarkan pendapat. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Artinya apa? Dia menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berpendapat, menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Dalam ayat mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, shauma, untuk diam. Falan ukallimal yawma insiya. Maka hari ini aku tidak akan mengajak bicara manusia satupun. Nah, ini kata siam atau shaum berarti adalah al-imsak, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Nah, adapun siam atau shaum atau puasa secara syariat, ya, secara istilah, fawa imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Puasa adalah imsakun makhsus, itu menahan diri sesuatu yang makhsus, menahan diri yang sifatnya makhsus, yang khusus. Ya, menahan dirinya apa? Nah, menahan diri adalah menahan diri yang khusus. Dari hal apa? Dari hal syai'in makhsus, dari sesuatu yang khusus. Satu istilah menahan diri yang khusus dari sesuatu yang khusus. Fi zamanin makhsus, di zaman yang khusus pula. Min syakhsin makhsus, yaitu yang dilakukan oleh seorang yang khusus. Jadi menahan dirinya sesuatu yang khusus, kemudian dari sesuatu yang khusus, pada waktu yang khusus, oleh orang yang khusus. Nah, jadi menahan puasa itu tidak sifatnya umum, ya. Ada orang-orang tertentu, waktu-waktu tertentu, kemudian sesuatu tertentu, dan juga cara menahan dirinya pun adalah cara berdiri yang tertentu. Apa itu sesuatu yang khusus? Ya, menahan diri dari sesuatu yang khusus, yaitu menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, itu insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kalau Allah mengizinkan, nanti kita akan bahas kembali, kita akan lanjutkan pembahasannya tentang apa sih hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian di waktu dan zaman yang khusus, yaitu waktu puasa, hari berpuasa. Apa itu hari berpuasa? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan terbitnya fajar? Yaitu fajar sodik, ya. Fajar ketika waktu masuk adzan subuh. Nah, jadi waktunya kapan berpuasa? Ya, berpuasa itu tidak 24 jam. Berpuasa itu dari waktu tertentu. Kapan waktunya? Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berpuasa? Bulan yang diwajibkan kaum muslimin untuk berpuasa adalah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ini dalilnya, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelas untuk manusia dari petunjuk dan furqan, pembeda antara yang baik dan buruk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan ini, berpuasalah. Nah, di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja dari kalangan muslimin yang telah memenuhi kriteria wajib untuk berpuasa. Di sini dalil yang menunjukkan kewajiban kaum muslimin yang telah memenuhi kriteria ketentuan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa tidak diwajibkan selain daripada bulan Ramadan.
sesuai dengan syariat kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwa tidak ada bulan yang diwajibkan untuk kaum muslimin berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Begitu pula dalil-dalil yang menyatakan itu. Di mana seperti dikuatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sabda Rasulullah SAW ketika ada seorang badui bertanya kepada beliau tentang Islam. Maka kata badui bertanya, apa itu kewajiban saya dalam Islam? Di antaranya adalah dikatakan wasyamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Artinya puasa di selain bulan Ramadan itu bukan menjadi kewajiban seorang muslim. Kemudian kata badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Apakah saya memiliki kewajiban selain daripada bulan Ramadan? Maka Rasulullah SAW, la, tidak. Illa an tatawwa, kecuali dia bertatawwu, yaitu dia melakukan sendiri dengan sukarela. Selain daripada itu tidak menjadi kewajiban bagi seorang muslim, bagi orang Arab ini tentu dia bertanya dan jawabannya untuk seluruh kaum muslimin, bukan hanya khusus untuk orang Arab ini atau orang Badui ini. Akan tetapi ada juga puasa-puasa di luar dari bulan Ramadan yang itu wajib, ya. Nah, jadi kewajiban seorang muslim ini pada dasarnya adalah atau pada asalnya wajib dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Tetapi ada juga satu kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan orang tersebut wajib melaksanakan puasa dengan sebab-sebab yang kondisional. Seperti apa? Kafarah. Seperti memberikan kafarah, yang melakukan sesuatu kemudian hukumannya adalah berpuasa. Maka ketika hukumannya berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Maka puasa buat dia adalah wajib. Juga seperti hukuman bagi orang yang berburu ketika dia ihram, ya. Ketika seorang sedang ihram, melaksanakan ihram, ya, baik di haji dan lainnya atau umroh, dan dia berburu, maka salah satu hukumannya, salah satu kafarahnya adalah dia berpuasa atau bernazar, ya. Misalnya kalau saya bisa mendapatkan hadiah tertentu misalnya, atau ketika saya lulus dari ujian ini, maka saya akan berpuasa selama 40 hari misalnya, itu misalnya contoh, ya. Atau saya akan berpuasa 2 hari. Maka apa yang dia ucapkan dalam nazar itu menjadi wajib. Nah, pada dia saja, pada yang lain-lainnya tidak ada kewajiban. Jadi para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, bahwa pada dasarnya orang itu wajib puasa di bulan Ramadan saja. Tetapi ada satu kondisi tertentu yang menjadikan dia itu wajib berpuasa, seperti yang tadi saya contohkan di depan tadi. Kemudian hukum-hukum puasa dan kepada siapa itu puasa diwajibkan, itu insya Allah kita akan bahas, ya, pada pertemuan yang akan datang insya Allah, kalau Allah mengizinkan kita melakukan pertemuan kembali. Nah, ada kajian yang mungkin sedikit, ya, tetapi pernah dibahas oleh para ulama, yaitu apa? Penyebutan Ramadan. Apakah dibenci orang menyebutkan Ramadan saja, tidak menyebutkan bulan Ramadan, tidak menyebutkan qiyam Ramadan, tidak menyebutkan amalan Ramadan, ya. Tapi dia mengatakan Ramadan. Kita sudah masuk Ramadan nih, misalnya. Ini bulan Ramadan, bulan yang baik misalnya. Nah, ini ada pembahasan di antara para ulama, ada kajian di antara ulama, atau ada diskusi di antara ulama tentang penyebutan Ramadan saja. Para pengikut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu mereka berpendapat bahwa dibenci atau dimakruhkan seseorang mengatakan Ramadan saja tanpa dinisbatkan atau dinasarkan kepada kalimat yang lain, misalnya dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, atau qiyam Ramadan. Hanya Ramadan saja, ketika dia menyebutkan Ramadan saja, kalimat Ramadan saja, itu menurut pendapat pengikut Malikiyah dikatakan makruh atau dibenci. Maka dia tidak mengatakan kecuali syahrul Ramadan. Apakah ada qarinah
ada kalimat yang membarenginya atau tidak ada kalimat yang membarenginya. Dan mereka, para pengikut madhab Malikiyah, itu beranggapan bahwa Ramadan itu adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, jangan mengatakan Ramadan saja, tetapi Ramadan harus dibarengi dengan kata-kata yang lainnya yang menunjukkan makna tertentu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Al-Baihaqi berkata, diriwayatkan hal itu, ya, pendapat yang ini dari Mujahid dan dari Hasan. Kata Baihaqi bahwa pendapat ini bukan pendapatnya pengikutnya mazhab Malikiyah saja, tetapi ini pendapat Mujahid dan pendapat Al-Hasan. Tetapi jalan, ya, yang meriwayatkan bahwa itu adalah pendapat mereka berdua, jalannya lemah, sehingga tidak bisa menjadi tidak bisa disandarkan pendapat itu kepada Mujahid atau kepada Al-Hasan. Apa landasan mereka? Apa alas mereka mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan Ramadan saja? Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "La taqulu Ramadan." Janganlah kalian mengatakan Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Karena sesungguhnya Ramadan itu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Walakin qulu syahru Ramadan. Akan tapi katakanlah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Nah, sekarang kita diskusikan tentang hadis ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kualitas hadis ini lemah, dhaif. Hal ini dilemahkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Jadi secara kualitas hadis ini tidak bisa menjadi landasan, bisa menjadi alas yang menyatakan bahwa mengatakan Ramadan saja itu dibenci. Nah, ada pendapat yang lain yang dia merincikan. Apabila ada kata yang menyertainya, maka itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada kata yang menyertainya, ada makna yang menyertainya, maka itu tidak dibolehkan. Kata mereka, apabila ada penyertanya, maka dia dipalingkan kepada bulan. Yang penyerta itu orang ketika mendengar memahami bahwa itu adalah bulan Ramadan. Dan kalau seperti itu, maka tidak dibenci. Dan kalau tidak ada makna yang menyertainya, maka itu dibenci. Misalnya gini, kata mereka, contohkan ya. Apabila orang mengatakan sumna Ramadan, kami puasa Ramadan. Nah, ketika mengatakan kami puasa Ramadan, artinya puasa di bulan Ramadan. Wa qumna Ramadan, kami melaksanakan salat malam Ramadan. Nah, tanpa menyebutkan bulan Ramadan pun orang memahami bahwa dia salat malam di bulan Ramadan. Wa Ramadan afdhal syahr. Dan Ramadan itu adalah bulan yang paling baik. Wala karahata fi hadza lil qarinah. Maka penyebutan kata Ramadan saja tanpa menyebutkan ada bulannya itu tidak makruh, tidak dibenci. Kenapa? Karena ada kalimat atau makna yang menyertainya. Yang dibenci itu apa? Yang dibenci itu apabila mengatakan ja'a Ramadan, datang Ramadan. Nah, datang Ramadan itu bisa bermacam-macam maknanya. Mungkin ada orangnya namanya Ramadan, mungkin ada bulan, bisa jadi bulan Ramadan, mungkin ada makanan namanya makanan Ramadan. Artinya tidak ada makna atau kalimat yang menyertai. Ketika dia mengatakan kami puasa Ramadan, oh berarti puasa di bulan Ramadan, karena tidak ada bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Kemudian dia bangun malam bulan Ramadan tanpa menyebutkan bulan pun tidak mengapa. Tapi ketika mengatakan datang Ramadan atau saya cinta Ramadan. Nah, kalimat-kalimat ini tidak ada kalimat yang menyertainya, maka itu tidak dibolehkan atau dibenci menurut pendapat pengikut Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang benar adalah yang dipegang pendapatnya oleh para ulama-ulama bahwa tidaklah makruh
mengatakan Ramadan saja. Adapun dua madhab yang pertama tadi yang mengatakan bahwa secara mutlak tidak dibolehkan kalau mengatakan Ramadan saja. Kemudian yang kedua, boleh ya kalau ada kalimat yang menyertainya. Kalau tidak ada kalimat yang menyertainya itu tidak dibolehkan. Maknanya itu bisa difahami bahwa itu bulan Ramadan. Kalau tidak ada penyertaannya, maka tidak dibolehkan. Nah, dua pendapat ini pendapat yang tidak betul, ya, pendapat yang tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena memakruhkan sesuatu itu harus ada dasarnya, bahwa syariat melarangnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka tidak bisa memakruhkan sesuatu dan tidak ada dalil dari dalam Islam yang melarang mengatakan itu. Kenapa? Walaupun ada hadis tadi, tapi hadisnya adalah hadis lemah yang tidak bisa menjadi landasan, menjadi alas dia berpendapat. Adapun kata mereka mengatakan bahwa Ramadan adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak benar. Bahwa tidak ada nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bernama yang dinamakan dengan Ramadan. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah nama tersebut harus turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang sahih. Kalaupun iya bahwa itu salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharuskan bahwa itu makruh, ya. Mengatakan hanya Ramadan saja, tidak mengharuskan itu, ya. Maka pendapat yang benar adalah boleh mengucapkan Ramadan saja tanpa menyertakan atau menyandarkan dengan kalimat yang lain, ya. Kita bilang sekarang kita puasa Ramadan, ya, boleh. Sekarang alhamdulillah datang Ramadan tanpa menyebutkan bulan Ramadan, boleh, tidak apa-apa, ya. Atau apa saja, mengatakan Ramadan saja, itu dibolehkan. Kenapa? Justru begitu banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahihain, dalam Abi Hurairah, dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan nama Ramadan saja tanpa menyebutkan ada bulannya. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatil syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila datang Ramadan, nah ini tanpa menyebutkan syahrul Ramadan, hanya mengatakan Ramadan saja. Apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Kemudian akan ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi justru hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa tanpa penyebutan syahrul Ramadan, hanya menggunakan hanya mengatakan Ramadan saja, itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga boleh, ya, mengatakan Ramadan saja tanpa menyebutkan syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ingin mengkaji sedikit tentang sejarah disyariatkannya bulan puasa. Bulan puasa, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama kali dimulai di awal Islam dengan puasa 3 hari di setiap bulannya. Ya, jadi awal-awal datangnya Islam itu kaum muslimin tidak diwajibkan puasa bulan Ramadan 30 hari penuh, 29 atau 28 hari penuh, ya. 29 sampai 30 hari. Tidak seperti itu, tetapi diawali dengan puasa 3 hari. Dan juga puasa hari Asyura. Nah, itu awal disyariatkannya puasa, yaitu pertama 3 hari di setiap bulannya, kemudian 1 hari di bulan Asyura. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka waktu itu, ya, barang siapa yang mau berpuasa, barang siapa yang tidak mau berpuasa, ya tidak, ya dibolehkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumusiyam,
telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, itu tidak ada paksaan paksaan untuk setiap muslim berpuasa. Tetapi diberikan pilihan. Barang yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa juga silahkan. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat yang lain. Di akhir ayat mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Maka barang siapa yang mampu membayar fidyah, ya, pengganti dari puasa dengan memberi makan satu orang miskin. Jadi waktu itu ada pilihan antara yang mau puasa, ya puasa, atau memberi makan, ya memberi makan. Dia tidak wajib berpuasa. Nah itu, jadi awal-awal itu hanya puasa 3 hari di setiap bulan atau puasa Asyura di setiap tahunnya. Namun itu pun diberikan pilihan, yang mau puasa silakan, kalau tidak mau puasa yang membayar fidyah, membawa pengganti daripada puasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinat fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang telah diturunkan di situ Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Di sini ayat yang mewajibkan untuk kaum muslimin, seluruh kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang menyaksikan, mendapatkan bulan Ramadan ini, falyasumhu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Maka disinilah dimulainya kewajiban untuk seluruh kaum muslimin yang melihat atau mendapati bulan Ramadan untuk berpuasa, selagi dia mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau tidak mampu, ya ada ketentuan yang lainnya. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan secara mursal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa dia berkata uhila syamu salasata ahwal, bahwa puasa itu memiliki 3 kondisi. Karena Rasulullah SAW yasumu salasata ayyamin min kulli syahr. Rasulullah SAW dulu itu berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Wa yasumu yawma Asyura, kemudian berpuasa pada hari Asyura. Fa anzalallahu ta'ala kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Wa rawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi itu meriwayatkan dari Aisyah yang semoga Allah meridhai beliau, ia bercerita kana Asyura yusamu qabla Ramadan. Dulu puasa Asyura itu dilaksanakan sebelum Ramadan. Falamma nazala Ramadan kana man syaa shama wa man syaa aftar. Maka ketika telah turun bulan Ramadan, maka dibolehkan siapa yang mau puasa di bulan Asyura silahkan, yang tidak mau berpuasa di bulan Asyura juga dipersilahkan. Artinya tidak menjadi kewajiban lagi bagi kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Asyura sebagaimana diwajibkannya sebelum turun bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Aisyah ibunda kita mengatakan karena Rasulullah SAW amara bisyami yaumi Asyura. Rasulullah SAW dulu memerintahkan melaksanakan puasa Asyura. Dan riwayat lain juga mengatakan, riwayat oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Malik, kana huwa al-faridah. Dulu puasa Asyura adalah puasa yang wajib. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah, ia berkata, kana Rasulullah SAW ya'muru bisyami yaum Asyura wa yahussuna alaihi wa yata'ahadna indahu. Falamma furidho Ramadan lam ya'murna wa lam yata'ahadna indahu. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa Asyura dan menganjurkan kita untuk melaksanakannya. Dan kita berjanji dan terus melaksanakan puasa Asyura. Namun ketika diwajibkan Ramadan, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada kami dan juga tidak melaksanakan terus-menerus puasa Asyura. Nah, dengan begitu puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Kapan? Ketika turun
perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan mengomentari tentang kewajiban di situ untuk melaksanakan bulan Ramadan. Dari A'mash dari Amr, ia bercerita kepada kami sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala Ramadan fasyaqqa alaihim fakana man at'am kulla yawmin miskina taraka as-shaum mimman yutiquhu wa rukhsat lahum fi dzalika fanasakhatha wa antasumu khairul lakum fa umiru bis-shaum. Bahwa turun bulan Ramadan, maka ini menjadi berat buat mereka. Maka barang siapa yang ingin memberi makan setiap harinya dengan seorang orang miskin, maka dia boleh meninggalkan puasa tersebut. Barang siapa yang mampu, ya dia akan melaksanakannya. Maka itu diberikan keringanan untuk mereka dalam hal itu. Fanasakhatha wa antasumu khairul lakum. Maka dia menasakh. Ayat mengatakan wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik buat kalian. Fa'umiru bis-shaum, maka mereka diperintahkan semua untuk berpuasa. Artinya kemudian ayat atau perintah atau ajaran yang memberikan pilihan untuk orang berpuasa atau tidak berpuasa itu dinasakh dengan ayat yang selanjutnya yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan Bukhari Muslim dari Salamah bin Aqwa meriwayatkan ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ketika ayat ini turun yang menyatakan bahwa kepada orang-orang yang mampu, ya, untuk mengganti dengan membayar makanan untuk seorang miskin, kana man aroda an yuftir wa yufdi hatta nazalatil ayat allati ba'daha fanasakhatha. Maka ketika ayat ini masih ada, ya, itu barang siapa yang tidak berpuasa, dia boleh mengganti dengan memberi makan satu orang miskin sampai turun ayat ini yang menasakh atau merubah tadinya pilihan menjadi kewajiban seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dulu puasa di awal-awal Islam? Bahwa dulu ketika di awal-awal Islam, puasanya tidak seperti puasa yang kita jalani sekarang ini. Yang kita ketahui sekarang ini. Sampai pada penetapan akhir bagaimana cara berpuasa. Yaitu apa yang sekarang kita lakukan? Puasa dari terbit matahari atau terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dulu di awal Islam, orang yang berpuasa itu dilarang untuk makan, minum, berhubungan badan, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Min hini yanam wa yusallil isya al-akhirah. Dari dia tidur atau dia sholat isya yang terakhir, mana dulu yang duluan? Apakah sholat isya dulu atau tidur dulu? Ya. Kewajiban untuk menahan diri tidak makan, tidak minum itu kapan? Dari sejak dia tidur atau sejak dia terakhir melaksanakan sholat isya. Itu diharamkan oleh kaum muslimin sampai terbit atau terbenam matahari. Kemudian hal itu dinasakh, dirubah, dan dibolehkan untuk manusia, untuk kaum muslimin makan, minum, berhubungan badan sampai terbit fajar. Ya, jadi di awal itu tidak, di awal itu ketika dia tidur, sudah mulai tidur, disitulah dia puasa. Sampai kapan? Sampai nanti terbenam matahari. Kemudian ajaran ini dinasakh, diganti, dan diperbaharui ajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Dari kapan? Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Mundir, Baihaqi dari Barra bin Azib meriwayatkan, ia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana rajul shaiman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir. Lam yakul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Baihaqi dan lain sebagainya, dari Al-Bukhari dan sebagainya, dari Al-Barra bin Azib. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
apabila dia berpuasa, kemudian datang waktu iftar, lalu tidur sebelum dia iftar, dia malamnya tidak makan, dan juga siangnya juga tidak makan, sampai kapan? Sampai nanti sore kembali datang. Wa Qais bin Surmah al-Ansari kana shaiman, dan diceritakan bahwa Qais bin Surmah al-Ansari itu suatu ketika berpuasa. Fakana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardihi, dan di siang harinya dia bekerja di tanahnya. Falamma hadaral iftaru ata imra'atahu, maka ketika datang waktu iftar, dia datang kepada istrinya. Faqala hal indaki ta'amun, apakah kamu ada makanan? Qalat la, aku tidak memiliki makanan. Walakin antoliki fa'atlubu laki, akan tetapi aku akan pergi dan aku meminta untukmu. Faghalabathu ainuhu, lalu ternyata dia tidak mendapat makanan dan matanya terpejam, ya. Dia tertidur. Fanam, lalu tidur dia. Wajahat imra'atuhu falamma ra'athu na'iman qalat khaybatalak animta. Kemudian ketika istrinya tadi mencarikan makan untuk dia datang dan mendapati suaminya ini tidur, maka, gimana kamu? Apakah kamu tidur? Falamman tasafan naharu husya alaihi, maka ketika datang tengah malam, dia itu pingsan. Fadzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah, maka hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum, di mana dihalalkan untuk kalian di malam bulan Ramadan untuk berhubungan dengan istri-istri kalian sampai firman Allah Ta'ala minal fajar, dari mulai fajar. Nah, jadi sebelumnya itu ketika dia tertidur, dia belum makan, kemudian tertidur. Nah, ketika dia tertidur, dia tidak boleh makan lagi. Sampai besoknya lagi, baru dia boleh makan. Kemudian akan tetapi, cara seperti ini dinasah atau diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dari Ka'ab bin Malik, ia berkata bahwa manusia di bulan Ramadan dulu, ya, di bulan Ramadan, idza shama rajul fanama hurima alaihi ta'am wa syarabu wan nisa hatta yuftir minal ghad. Apabila seorang laki-laki berpuasa kemudian dia tidur, maka diharapkan kepada dia makanan, minuman, dan wanita. Hatta yuftir minal ghad, sampai dia berbuka puasa besok harinya. Faraja Umar bin Khattab min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin wa qad samura indahu fa wajada imra'atahu qad namat fa aqadaha wa aradaha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pulang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Dan beliau telah bergadang ngobrol bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pulang mendapatkan istrinya sudah tertidur dan dibangunkan. Kenapa? Karena beliau ingin berhubungan suami istri dengan istrinya. Maka istrinya mengatakan, inni qad nimtu, saya sudah tidur. Faqala afa nimti, kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau tidur? Summa waqa'a biha, kemudian terjadilah hubungan suami istri antara Umar bin Khattab dengan istrinya. Wa sana'a Ka'ab bin Malik misla dzalik, kemudian Ka'ab bin Malik juga melakukan hal yang serupa. Faqada Umar bin Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian Umar bin Khattab datang di pagi harinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Fa anzalallahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal ana bashiruhunna. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian telah menyembunyikan diri kalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala kalian memberikan tobat kepada kalian dan memaafkan kalian, maka sekarang lakukanlah hubungan suami istri. Nah ini jadi di awal-awal Islam puasa Ramadan itu tidak seperti sekarang ini, atau puasa itu tidak seperti sekarang ini, di mana seperti sekarang ini yang kita ketahui itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dulu tidak, kalau dulu itu dari sejak dia tidur, ketika dia tertidur maka dia sudah tidak dibolehkan lagi makan, minum, dan hubungan suami istri.
Kemudian kapan waktu diwajibkan puasa Ramadan? Puasa Ramadan diwajibkan, puasa diwajibkan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Jadi pertama kali diwajibkan puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Dan Nabi SAW telah puasa ya selama hidupnya, di puasa Ramadan itu selama 9 tahun. Wallahu a'lam. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan awal puasa Ramadan, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, hal-hal yang membatalkan bulan Ramadan, membatalkan puasa maksud saya, kemudian keutamaan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, sampai hal-hal yang insya Allah mendetail yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.